Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Walladhi balagha risalah wa addal amanah wa nasalli madil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadiqul amin al-mahfudhu rahmatan lil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah atas dilahirkannya untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Ustadz banggakan anak-anak Ustadz yang duduknya tenang, Ustadz doakan jadi Pak Camat. Amin. Yang suka senyum, Ustadz doakan jadi Menteri. Amin. Yang menyimak, yang tenang, dan yang fokus, Ustadz doakan jadi presiden. Kenapa Ustadz doakan yang fokus-fokus itu jadi presiden? Sebab kalau mengurus negara tidak fokus, kacau negara, ya kan? Mau jadi Pak Camat? Mau jadi presiden? Mau jadi menteri? Rajin-rajin akan bercerita tentang mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu Aisyah? Ibunda Aisyah tahu? Siapa tuh? Istri Nabi Muhammad. Ibunda Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Kata Ibunda Aisyah adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Apa Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang pagi. Jangan sebut juga. Ustaz sedang ceramah bilang pagi, tepuk sekali. Ingat, yang fokus nanti ibunya mantau. Nah, kenapa perlu kita peringati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena memiliki perjalanan hidup yang luar biasa, cerminan akhlak yang masya Allah bagus. Kemudian bersyukur kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Dari sekian banyak manusia yang dilahirkan, kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore. Ini yang keras tepuk tangannya viral nanti. Nah, Ustadz mau cerita, mau menyampaikan sesuatu. Nah, bersyukur kita dirapikan dari segi apapun kehidupan kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dapat pertanyaan Ustadz secara ceramah, dapat hadiah. Pengen tahu hadiahnya? Hadiah naik haji jika mampu. Naik haji jika. Nah, kita cerita sedikit. Nabi Muhammad ini dilahirkan ketika masa-masa tahun gajah. Apa namanya? Pada tahun 571 Masehi. Bang, kapan Nabi lahir? Hari Senin tahun 571 Masehi. Ketika Nabi berada dalam kandungan, masih dalam kandungan nih, bunda Nabi ini jalannya kan kayak gini kalau orang hamil kan.
Ada lihat orang hamil jalan? Nah, kayak gini jalannya. Itu kalau ibu-ibu kalau bapak-bapak hamil jalannya kayak gini aja. Nah, ketika Nabi dalam kandungan, ayah Nabi meninggal. Woi, meninggal bapak Nabi. Ayah Nabi itu namanya Abdullah. Apa? Ayah Nabi meninggal. Nabi masih berada dalam. Setelah ayahnya meninggal, Nabi masih dalam kandungan. Nah, ketika Nabi sudah lahir, ketika Nabi sudah lahir, ada mukjizat yang luar biasa. Kata ibunda Siti Aminah bercerita bahwa muncul cahaya beriringan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ada lagu kasidahnya, Nabi Muhammad bagai purnama, cahayanya di atas cahaya. Itulah cahaya yang bersinar ketika Nabi Muhammad bertepatan dengan tahun fil. Tahun apa? Apa arti fil? Gajah. Gajah tuh besar apa kecil? Besar. Mana besar gajah dari kita? Tetap besar gajah. Dari anak gajah mana besar kita? Tetap besar anak. Segemuk-gemuknya manusia, lebih gemuk anak gajah. Enak gajah. Tapi anak gajah itu, walaupun dia gemuk, walaupun dia kecil, dia tetap kalah sama burung. Di dalam surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil. Siapa yang hafal surat Al-Fil angkat tangan. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidan fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Ucapkan hamdalah. Pagi ini surat Al-Fil yang Ananda baca telah dilipatkan pahalanya 30 kali lipat dari setiap huruf yang kita baca. Dalam surat Al-Fil ini, siapa yang menghancurkan gajah tadi? Burung ababil. Pakai apa senjatanya, nak? Kan burung ababil ini geram kali dia tengok gajah nih ngancurin Ka'bah, ya kan? Dari dulu burung pun marah Ka'bah dihancurkan. Dibawanya batu, nggak pakai ketapel loh. Dipegang aja batu dari bara api neraka. Geram burung lihat ini kan? War. Itu dulu burung dilemparnya gajah. Pas dilempar mati gajah atau hidup lagi? Mati. Wah, gajah yang besar, yang gemuk, burung yang kecil bisa mengalahkan gajah yang atas kuasa Allah karena dilempar pakai bara api neraka. Bayangkan, kaget ya? Kaget lah masa enggak?
Bayangkan, bara api neraka saja bisa membunuh gajah yang besar. Apalagi kalau kita yang dimasukkan ke dalam neraka. Mati kita, hancur tubuh kita, nak. Maka jangan pernah tinggalkan masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Annaku minal musallin. Kami termasuk orang yang enggak kalau meninggalkan sholat masuk neraka yang malas-malasan sholat masuk neraka neraka. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dari sholat siang. Konsentrasinya dipakai sore. Wah, masya Allah. Nah, Nabi lahir pas tahun gajah dulu. Pas umur Nabi seminggu. Nabi sebelum dalam umur seminggu itu ada orang yang menyusuinya dan dibantu oleh ibu Nabi selama tiga hari. Siapa ibu Nabi, nak? Siti Ami. Nah, seminggu setelah itu datang orang rame-rame dari daerah namanya daerah Sa'ad, nama daerahnya, wilayahnya, kafilah Sa'ad. Yang datang itu ibu-ibu yang siap menyusui anaknya. Dulu kebiasaan orang datang ke wilayah orang untuk mencari anak yang akan disusukan. Itu dibayar, nak. Misal antum bayi ini dibawa sama orang yang menyusui selama 2 tahun, dibawa ke kampungnya untuk Ustaz. Alhamdulillah. Antum kalau mau dapat minum mesti jadi mau minum? Nggak mau minum. Nah, kita sambung. Orang yang berombongan itu sudah dapat bayi susuan semuanya. Ini ceritanya, nanti saya tanya lagi ya. Udah dibawanya. Tinggal Nabi Muhammad, nggak ada yang bawa karena Nabi anak yatim, tinggal aja kan. Ternyata ada salah seorang namanya Halimatus Sa'diyah. Apa katanya? Nggak mungkin lah kita bawa ini anak bayi, dia kan anak yatim. Kalau kita bawa nanti siapa yang bayar kita? Wah, udah pulang aja lah kita. Udah pulang dia, cerita dia sama abangnya, suaminya di jalan. Bang, bagaimana kalau kita bawa aja anak tadi daripada kita nggak bawa apa-apa? Wah, boleh juga, kata suaminya. Dijemput lagi Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad digendong oleh Halimatus Sa'diyah, nak, beliau sama sekali tidak merasa berat. Itulah karunia luar biasa dari keberkahan Nabi dari bayi digendong. Di perjalanan tadi orang ke sana kan nggak pakai mobil, nak, dia pakai unta sama keledai. Nah, Bunda Halimatus Sa'diyah ini, kan dia pakai unta kan, untanya kurus, karena perutnya kosong, rumput nggak ada yang dimakan kan, susunya juga nggak ada. Orang yang pergi pun haus karena susu untanya nggak ada lagi. Setelah Nabi Muhammad dibawa, tiba-tiba untanya gemuk, susunya penuh dia dengan air susu. Akhirnya dan Nabi Muhammad pun disusui oleh ibu susunya sampai kenyang. Nabi tertidur, orang tuanya tertidur. Pas besok paginya Nabi Muhammad dibawa ke daerah kampungnya Ibunda Halimatus Sa'diyah. Pagi Ibu Muhammad dibawa ke kampungnya Ibunda Halimatus Sa'diyah. Pagi. Nah, setelah
telah sampai. Luar biasa kejadian. Nah, 2 tahun lamanya Nabi Muhammad disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Nabi sudah dibesar-besar antum ini nak. Nah, ketika bermain dengan kawannya, datang malaikat Jibril. Di bedahnya dada Nabi. Pelan-pelan loh nak, di bedah. Dikeluarkannya daging yang ada di dada lalu dibersih. Itulah sarang setan yang dibersihkan oleh malaikat Jibril. Lalu ditaruh di tempat semula. Anak kecil yang sama main sama Nabi kaget dia. Dilaporkan ke ibunda Hamalitus apa? Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah dilaporkan. Bu, anak ibu disembelih orang tua. Ditusuk dadanya, kan? Lari dia kan? Takut anak kecil nih. Iya, anakku disembelih, di bedah dadanya. Iya bu, tengoklah. Akhirnya orang rame-rame tengok setelah tengok dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, khawatir ibunda Halimatus Sa'diyah ni nengok Nabi. Wah, kalau macam ini nanti kayak mana? Nanti sakit dia, meninggal dia katanya kan. Ini anak orang ini. Umur 5 tahun, Nabi dibawa kembali ke ibu kandung. Siapa ibu kandung Nabi? Siti Aminah. Masih konsentrasi. Sudah dapat ya? Ayah Nabi sudah tahu namanya, ibu kandung Nabi sudah tahu, ibu susunya sudah tahu. Dibawa tempat ibunya. Setelah sebesar antum ini, berpikir juga ibunya. Pikirnya kayak ini. Orang mikir tuh nggak ada suaranya loh. Mikir aja. Orang mikir tuh nggak boleh suara. Bagusnya Nabi Muhammad ini dibawa ke kuburan ayah. Kata siapa? Ibu. Sudah saatnya Nabi dibawa ke kuburan ayahnya. Ditengoknya kuburan ayahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Setelah ditengok pulang dari kuburan, singgahlah ibunda Nabi Muhammad, siapa namanya? Aminah. Jatuh sakit beliau di perjalanan menuju kembali ke Makkah. Perjalanan beliau dari Madinah ke Makkah. Di tengah-tengah perjalanan, ibunda Nabi meninggal dunia. Sedih Nabi? Ya sedihlah. Sedih Nabi ibundanya meninggal dunia. Nah, dalam kesedihan Nabi dibawa pulang, dikasihkan sama kakek yang sangat menyayangi beliau. Siapa nama kakek Nabi? Abdul Muttalib. Angku Nabi ini, kakeknya ini sayang kali sama cucunya. Ada di tempat bersandarnya kakek Nabi. Orang lain kalau duduk situ di samping-samping aja kan, kayak gini kan. Tapi Nabi duduk di situ. Duduk dia kan. Jangan di situ duduk. Kan gitu kata orang kalau nggak boleh tempat itu duduk kan. Itu tempatnya Abdul Muttalib itu. Kata kakeknya, biarkan sajalah, itu cucuku, biarkanlah dia duduk di situ. Baik kakeknya, baik kali, karena dia sangat menyayangi. Ya nggak apa-apa, kasih aja, bersedekah tuh berpahala. Ada air minumnya. Iya, inya minta sengenek tuh dah tuh doh. Ya. Kita tidak boleh mesti senang berbagi. Oke, setuju? Nanti viral antum, suka berbagi. Orang yang senang berbagi itu viral di akhir. Dah, kita lanjut. Di mana Nabi tadi duduk nak?
di kedai itu antum tuh. Nabinya duduknya di tempat duduk kakek. Nah, kan orang suka larang-larang dah. Ini dengar ya, antum pasti ketemu. Kalau Nabi di tempat duduk Nabi dilarang sama orang-orang. Kalau antum biasanya pergi ke masjid dilarang sama angku-angku imam kan. Oi, antum meribut aja di masjid. Keluar, pulang. Masjid jangan meribut, kata kakek di mas. Ada ceritanya nih. Anak-anak datang ke masjid rame-rame. Habis itu senggol-senggolan sholat. Teng. Senggol-senggolan sholat dia kan. Marah orang. Antum kalau kamar boy ajan ke masjid pulang. Anak ini pulang kan, tak datang dia lagi ke masjid. Kenapa antum tak datang ke masjid? Tuh angku imam tuh berang-berang set. Tuh bilo antum datang ke masjid balik. Tunggu angku imam tuh mati lu. Kan jelek doanya. Maka antum jangan merebut datang ke mas. Nabi orangnya apa? Patuh. Dah setelah Nabi diasuh oleh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, siapa yang asuh Nabi? Abu Thalib siapa? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang ngasuh Nabi sampai Nabi besar. Ada 4 sifat yang luar biasa dari Nabi yang mesti kita tauladani. Satu, namanya kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Siapa yang berlaku jujur, wajib hukumnya berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan, kebaikan akan memasukkan ke dalam surga. Mau masuk surga? Angkat tangan yang mau masuk surga. Turun. Syarat masuk surga mati dulu. Mau mati sekarang? Ya, imannya luar biasa. Nah, satu, Ustaz pengen satu anak Ustaz memberikan contoh mentauladani sifat sidik bagi kehidupan Nabi. Ada yang bernama Azam di sini. Azam ada? Mana Alif Azam? Berarti jatahnya dia nih. Bagaimana mentauladani sifat Nabi? Awas pesawat melewat. Mana dia? Sidik apa artinya? Jujur. Dia sebenarnya tahu, cuman pura-pura nggak tahu aja dia. Ya kan? Benarnya dia hebat nih. Nah, sidik artinya jujur. Contoh jujur, ketemu uang di halaman, diambil atau tidak? Kalau nggak diambil, orang lain yang ambil. Kita ambil, kemudian ke siapa dikasih? Ke bu guru. Jangan kasih teman. Temu uang 10.000. John, ketemu uang 5.000, 10.000 nih. Bagi 2 aja yuk. Jangan kasihkan ke ibu guru. Itu namanya jujur. Yang kedua, sifat Nabi yang kedua apa? Mana apa artinya? Anak Ustadz mau mentauladani Nabi? Mau. Ustadz yakin anak Ustadz bisa tenang dalam ruangan ini. Bisa dipercaya? Buktikan sekarang dalam hitungan detik. Malam. Bentar lagi kena demo antum nih. Pagi. Dapat dipercaya itu, jadilah anak Ustadz anak yang amanah, yang bisa dipercaya oleh guru. Kalau bikin tugas DB. Yang ketiga, fatona, cerdas. Bagaimana kita menjadi orang cerdas? Harus lazim
belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. 2, 3, belajar. Semuanya belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Kelihatan lukis di atas air? Enggak kelihatan. Jadi berat kalau belajar dari anak-anak ustadz mesti belajar di waktu sekarang. Nah, rajin-rajin bela, jangan malas-malasan. Ini guru tidur dia bobok cantik di belakang. Nggak bohong? Nah, yang keempat, tabligh menyampaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyampaikan kebaikan itu adalah tauladan dari Nabi Muhammad. Nih. Dia tadi bilang, Ustaz, diambilnya air awak Ustaz. Artinya dia menyampaikan masalah, dikasih ikhlas. Ikhlas ngasih air tadi. Ikhlas dia. Itu dia berbagi kebaikan. Risalah itu mesti disampaikan. Ada kawan yang curi pensil. Apakah kita nasihati Iya. Ada kawan pulang sekolah ngambil jambu orang kan, manjat-manjat jambu orang ada nih ya. Ayo, jantung nih ya. Ayah. Ngambil jambu orang dia. Sama si Rahman ketahuan, Bu, si Anu ngambil jambu orang, Bu. Udah dinasihati dia? Tadi udah dinasihati? Udah, John. Jangan ambil jambu orang, John. Itu berdosa. John, jangan rusak tanaman orang itu, itu tabligh namanya. Menyampai pagi, siang, sore, malam. Boleh tidur malam ya. Jadi Ustaz janji jam 9 mau ke Sohibul Quran, ngisi acara yang sama. Kita tauladan yang 4 saja, tauladan kisah Nabi Muhammad. Yang pertama, perjalanan hidupnya luar biasa. Bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur. Tauladannya 1 apa nak? 2 amanah, 3 apa? Fatona, 4 tabligh. Cukup? Selesai? Oke, inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sampaikan kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Kepada Ustadz kita beri aplaus yang meriah.